Kalau kita bicara soal hukum waris dalam Islam, ini bukan sekedar tentang siapa dapat berapa loh. Aturan mainnya itu super detail dan presisi. Ada juga aturan tentang siapa yang, karena kondisi tertentu, hak warisnya bisa terhalang. Dan semua ini dirancang untuk satu tujuan utama, mencapai keadilan tertinggi dalam keluarga. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Pernah kepikiran nggak sih, waktu harta warisan mau dibagi, siapa yang sebetulnya paling berhak? Dan dalam kondisi apa seseorang itu bisa kehilangan haknya? Entah itu sebagian atau malah semuanya. Ini seperti teka-teki hukum yang seru banget untuk kita pecahkan bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dengan kenalan sama dua jenis penghalang. Terus kita bedah tuntas apa bedanya yang mutlak dan yang relatif. Lalu kita lihat kriteria dan cara kerja masing-masing, intip beberapa contoh kasus nyata, dan kita tutup dengan poin-poin penting yang bisa kita bawa pulang. Baik, kita mulai ya. Langsung saja kita kenalan dengan dua konsep inti yang jadi pondasi dari semua pembahasan ini, money dan hijab. Keduanya ini sama-sama penghalang, tapi cara kerjanya, wah, beda banget. Oke, yang pertama adalah money. Coba deh, bayangkan ini tuh kayak kartu merah dalam pertandingan sepak bola. Ini adalah penghalang yang sifatnya mutlak, disebabkan oleh sifat atau tindakan yang melekat pada diri si calon ahli waris itu sendiri. Kalau seseorang udah kena money, dia secara total dan permanen dikeluarkan dari daftar penerima warisan. Udah, nggak bisa diganggu-gugat. Nah, yang kedua ini namanya hijab. Kalau money tadi kartu merah, hijab ini lebih mirip pemain pengganti. Hak seseorang bisa terhalang atau jatahnya berkurang bukan karena kesalahan atau sifat pribadinya, tapi karena ada pemain lain, dalam hal ini ahli waris lain, yang posisinya dianggap lebih dekat atau lebih utama dalam garis waris. Biar makin kebayang bedanya, gimana kalau kita sandingkan langsung keduanya? Kita adu head to head. Ini bakal bantu banget kita buat paham perbedaan fundamental antara manish dan hijab. Coba lihat bedanya di sini. Jelas banget. Money itu mutlak dan total. Penyebabnya faktor personal. Misalnya, amit-amit ya, membunuh si pewaris atau beda agama. Dampaknya ya udah, hak waris hilang 100%. Nah, beda banget sama hijab. Hijab ini relatif dan kondisional. Penyebabnya bukan diri Anda, tapi karena ada ahli waris lain yang lebih dekat. Dampaknya bisa jadi cuma pengurangan jatah atau bisa juga terhalang total, tergantung siapa aja yang ada di line up ahli waris saat itu. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam. Sebenarnya tindakan atau status apa aja sih yang bisa bikin seseorang kena kartu merah alias money ini? Jadi, ini dia 3 kriteria utama money yang disepakati oleh mayoritas ulama. Pertama, ar-riqo atau status perbudakan, yang tentunya udah nggak relevan lagi ya di zaman sekarang. Kedua, al-qatil atau pembunuhan, di mana calon ahli waris membunuh pewarisnya. Ini logis banget kan, untuk mencegah kejahatan demi harta. Dan yang ketiga, ikhtilafuddin alias perbedaan agama. Pada dasarnya, seorang muslim dan non-muslim itu tidak saling mewarisi. Tapi nggak cuma 3 itu aja. Beberapa mazhab fikih juga memasukkan kondisi lain sebagai money. Misalnya, anak angkat yang nggak punya hubungan darah, atau anak yang lahir di luar pernikahan yang secara hukum nasabnya kan hanya terhubung ke ibunya. Termasuk juga pasangan yang sudah bercerai talak 3. Ini semua nunjukin betapa rincinya hukum waris Islam dalam mendefinisikan siapa yang punya hubungan sah untuk mewarisi. Oke, sekarang kita pindah ke hijab. Gimana sih mekanisme si pemain pengganti ini bekerja? Nah, ini menarik. Secara teknis, para ulama membagi hijab ini jadi 2. Ada yang namanya al-hujub bi al-wasfi atau hijab karena sifat. Tapi ini sebenarnya sama persis dengan money. Penyebabnya ya sifat personal kayak membunuh atau murtad. Nah, yang mau kita fokuskan di sini adalah jenis kedua, yaitu al-hujub bi asyaksi. Ini adalah hijab yang terjadi murni karena kehadiran orang lain. Semuanya tentang hierarki dan kedekatan hubungan. Hijab karena kehadiran orang lain ini ada 2 jenis. Pertama, hijab hirman, yang artinya terhalang total. Contoh klasiknya, kalau ada anak laki-laki, ya cucu laki-laki dari anak itu nggak dapat bagian. Atau kalau ada ayah, kakek jadi terhalang. Prinsipnya, yang lebih dekat itu menutup yang lebih jauh. Terus yang kedua ada hijab nuksan. Kalau ini bagian warisnya cuma berkurang, nggak hilang total. Contohnya, bagian seorang istri itu 1/4, tapi kalau almarhum suaminya punya anak, bagian istri jadi turun ke 1/8. Nah, ini poin yang krusial banget. Ada 6 ahli waris inti yang posisinya itu super kuat. Mereka ini nggak akan pernah kena hijab hirman atau terhalang total oleh siapapun. Mereka adalah anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami, dan istri. Selama mereka nggak kena kartu merah money karena alasan pribadi, mereka dijamin pasti dapat bagian. Walaupun jumlahnya mungkin bisa berkurang karena hijab nuksan.
Teori-teori tadi udah cukup, sekarang yuk kita lihat gimana semua aturan ini diterapkan dalam situasi di dunia nyata, langsung dari kasus-kasus di Indonesia. Ini bakal bikin semuanya jadi jauh lebih jelas. Slide ini ngasih gambaran yang jelas banget. Di kasus anak angkat, kita lihat prinsip Mani bekerja, karena nggak ada hubungan darah, meskipun hukum di Indonesia punya solusi keren lewat wasiat wajibah. Terus, kasus di budaya Batak Toba, itu aplikasi hijab Hirman yang textbook banget. Adanya anak kandung otomatis menghijab atau menghalangi hak waris saudara dari almarhum. Terakhir, kasus dari Surabaya jadi contoh sempurna hijab nuksan, di mana kehadiran anak-anak bikin bagian istri dan ibu jadi berkurang. Semuanya berjalan persis sesuai aturan. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Apa sih sebenarnya tujuan dibalik semua aturan yang kelihatannya rumit ini? Intinya cuma satu, keadilan dan perlindungan. Sistem Mani dan hijab ini dirancang untuk melindungi hak-hak ahli waris terdekat, mereka yang punya ikatan emosional dan tanggung jawab paling kuat terhadap almarhum. Ini memastikan bahwa harta peninggalan itu didistribusikan secara adil, proporsional, sekaligus mencegah konflik dan menjaga keutuhan struktur keluarga. Nah, ini yang akhirnya jadi sebuah pertanyaan penting untuk kita renungkan. Di satu sisi, kita punya kerangka hukum yang sangat jelas dan terstruktur untuk mencapai keadilan. Tapi di sisi lain, ada dinamika keluarga yang begitu kompleks dan penuh perasaan. Gimana ya caranya kita bisa menyeimbangkan keduanya? Mencapai keadilan hukum tanpa harus mengorbankan kehangatan dan keharmonisan keluarga. Sesuatu yang patut kita pikirkan bersama.